Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diundang dalam acara yang sangat luar biasa, dalam acara sosialisasi pembayaran digital dan laporan keuangan sederhana untuk pelaku ekonomi kreatif. Kita sedang berada di pelatihan pembukuan sederhana aplikasi QRIS bersama BJB kerjasama dengan CWS Kecamatan Sukajadi. Kami berada di lokasi kantor Kelurahan Cipedes guna mengikuti acara sosialisasi kolaborasi antara CWS Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan Bank Jabar Banten, yaitu tentang pelatihan aplikasi QRIS. Mari kita ikuti kegiatannya di dalam ruangan ini. Kita sedang berada di pelatihan pembukuan sederhana aplikasi QRIS bersama BJB kerjasama dengan CWS Kecamatan Sukajadi. Terima kasih BJB telah mensupport kami dan juga kepada Pak Lurah Kelurahan Cipedes. Mudah-mudahan menjadi amal yang baik buat UMKM Sukajadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama di sini di siang yang sangat cerah ini. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita mendapat syafaatnya. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sukajadi dan yang menggantikannya Bapak Ekbang, Pak Opi. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Cipedes, yang kami hormati Ibu dan jajaran dari Bank BJB KCP Junjunan, Ibu Paramita dan Ibu Hani, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati seluruh peserta pelatihan laporan keuangan. Adapun susunan acara yang akan kami sampaikan ada sebagai berikut. Untuk pertama kita ada pembacaan atau pembukaan yang akan kita langsung dipimpin di sini. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia yang dipimpin langsung oleh MC kita Ibu Lilis Alma. Ada beberapa sambutan-sambutan mungkin yang kita akan sajikan di sini. Pelatihan terus yang keempatnya ada pelatihan yang sederhana langsung ke titik pokok itu. Yang kelima kita ada acara penutup.
Untuk pertama biar mempersingkat waktu aja, kita buka acara ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, saya minta untuk ibu-ibu berdiri. Kita acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari ada sambutan pertama mungkin dari ketua panitia sini di CWS, kami persilakan Ibu Tatik untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada hari ini kita telah bisa meluangkan waktu untuk bertemu, belajar dan belajar menimba ilmu. Terima kasih juga kepada para jajaran pengurus yang sudah mengupayakan acara ini. Juga tidak lupa kami mengucapkan kepada tim BJB, kepada pihak kecamatan dan kepada Bapak Lurah yang telah memfasilitasi tempat ini. Alhamdulillah pada hari ini pelatihan sosialisasi pembukuan sederhana aplikasi QRIS dengan BJB diikuti sekitar 30 UKM lebih. Mungkin masih di jalan Bu Pani, belum semua kesini karena ada penilaian tim PKK di kecamatan dan di Kelurahan Pasteur. Yang 30 orang itu UKM-nya terdiri ada pelaku fashion, ada kuliner, ada juga jasa. Kebetulan yang hadir di sini itu sudah punya nama, Bu. Sepertinya yang jago makeover itu Bunda Lilis, yang jadi MC itu kebanggaan Kecamatan Sukajadi. Itu udah tingkat bukan tingkat kota lagi, udah tingkat Jawa Barat. Beliau sering muncul di TV. Kemudian yang lain UKM-UKM-nya juga berpotensi untuk dibina Ibu. Nanti saya mohon setelah ini pembinaannya jangan sampai cukup di sini, Bu. Siapa tahu nanti UMKM butuh modal mengajukan ke BJB, tapi nilai keuangan di perusahaannya harus bagus, BI checkingnya juga harus bagus, produknya juga harus efektif ya Bu, harus berprestasi. Mungkin sambutan saya sekian. Kita semangat, jangan ada yang keluar ruangan sebelum ilmunya kita dapat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah Kelurahan Cipedes Kota Bandung. Pak Lurah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun.
Yang saya hormati Pak Kasih Ekbang Kecamatan Sukajadi, Pak Opi, juga Ibu Koordinator Komunitas Usaha Kecil Menengah ya UKM, khususnya juga yang saya hormati dari perwakilan BJB dari Taman Sari. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga para peserta kegiatan sosialisasi pembayaran digital dan laporan keuangan sederhana untuk pelaku ekonomi kerakyatan. Ya, berarti juga selamat siang nih narasumbernya dari Panandang Burudi. Mana Panandangnya? Di Payun atau Pak? Aduh, narasumber ya. Apunten Pak Lurahnya di Payunan. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang Pak Kasih, Ibu dari BJB dan dari komunitas khususnya UMKM yang saya banggakan. Tentunya banyak hal dalam berkaitan untuk aktivitas usaha yang saat ini memang pemerintah juga ingin mendorong dalam peningkatan para pelaku usaha kecil dan menengah ini dari berbagai program pemerintah pusat ya yang melalui link untuk pengajuan, dan sudah ada yang mendapatkannya ya 2.400.000 sebagai modal usaha. Tentunya tidak cukup juga berkaitan dengan adanya PPKM Bu dari BJB. Pelaku usaha ini berupaya untuk menyampaikan dan menawarkan produk-produknya. Ada produk makanan, fashion, produk-produk juga yang bersifat lainnya, kreatifnya. Ini juga upaya ada skup kecil ya, bisa melalui sekitar lingkungannya yang dapat memenuhi kebutuhannya, seperti warung-warung itu sekarang sebetulnya tidak anjlok walaupun di PPKM, bisa saja 2 kali lipat karena kebutuhan daripada untuk melaksanakan baik sembako, kebutuhan yang lainnya sehari-hari itu pasti kalau pada saat PPKM itu pasti yang dekat dulu ya, kalau secara realisasi interaksi untuk kebutuhan. Ada juga yang melalui produk-produk yang lainnya menggunakan aplikasi penawaran itu melalui online atau melalui media aplikasi yang lainnya, sistem dalam penjualan seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Atau juga ada yang punya Facebook, ada juga yang punya grup ya di kita ya Bu Arni ya. Ada izin pada nawiskeun di grup Kominfo. Jadi banyak. Jangan takut di Indonesia, walaupun pada saat kita masih dinyatakan oleh WHO Badan Lembaga Dunia ini COVID itu masih ada, tapi peluang-peluang bisnis, peluang-peluang pelaku usaha kecil ataupun menengah itu banyak kesempatannya. Yang penting produknya berkualitas, mutunya dengan harganya yang bisa disesuaikan, bersaing dengan para produsen yang lainnya. Di era digital ini tentu bagaimana juga bermanage, nah gitu kan, ada bermanage sebagai manajerialnya, memanage dengan melalui fasilitas yang ada sekarang di era digital ini, ya tentunya juga sama halnya. Sekarang ini sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Nandang ini, itu ya itu bentuk bagaimana laporannya gitu ya. Nah ini Bapak Nandangnya ahlinya, gitu ya. Tentunya mudah-mudahan sih kalau Pak Lurah, semoga ada peningkatan salary-nya, pendapatannya, produknya bisa unggul. Pemerintah akan memfasilitasinya, komunitas
pelaku usaha ini ya Bu ya, melalui Ibu Ratu. Jadi ataupun pengembangannya bisa dikerjasamakan dengan dinas ya, melalui dinas-dinas yang berkaitan ataupun dengan tingkat wilayahnya, khususnya di Pak Opik ya, yang sebagai moderator, koordinator di kewilayahan di tingkat SKPD ini yang mewakili seluruh komunitas UMKM yang ada di sekecamatan Sukajadi. Ya, insya Allah semuanya mendapatkan idolanya, mendapatkan mafironya, barakah sekali rizkinya ya. Usahanya sing marajeng gitu ya. Ibu oge sing semangat, sabar, jangan takut, jangan pernah menyerah. Semua Allah sudah memberikan rezekinya. Contoh tukang peyem, aduh mau ditutup kayaknya. Tukang peyem, Bu tukang peyem di mana Bu? Ada larang, ya. Ada larang ya Bu ya, yang waktu banyak ya. Tapi kan mereka tidak ribut, tidak bersaing merasa saling ini. Dan rezekinya juga kalau orang yang datang dari luar kota dari mana mampir ya mampir. Nah itulah usaha ya. Seperti contohnya gitu kan, sama di Ibu juga di sekitar lingkungan tetangga ada warung ini jangan apa-apa. Ada koperasi nantinya gitu ya, membentuk Bu membangun ya. UMKM ini bisa membantu membangun koperasi komunitas ini bagaimana keanggotaannya di ini kan ya. Jadi saja mohon maaf Bapak dan Ibu dari BJB juga Pak Opik masih Iqbal, apabila apa yang sudah saya sampaikan jika kurang santun, kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak narasumber punten Pak, dari Bapak Camat atau yang mewakilkan yaitu Bapak Opik. Opik, kami persilahkan. Yang kami hormati Pak Lurah yang telah bisa tempat di sini. Mungkin di kecamatan ada pembangunan rehab pelayanan hingga Allah nggak bisa dipakai gitu. Makanya konfirmasi sama Pak Lurah. Yang saya hormati perwakilan dari Bank BJB Taman Sari, hatur nuhun Ibu ya atas kehadirannya dan terima kasih bisa kolaborasi sama program CWS ini. Yang saya hormati Ketua Komudi juga Ketua CWS yang telah bisa menyelenggarakan acara ini, acara pelatihan ini sosialisasi pembayaran digital laporan keuangan sederhana terhadap pelaku ekonomi. Mudah-mudahan ilmu ini dapat diterapkan ya di masing-masing UKM untuk bisa lebih meningkat lagi ekonominya. Yang terima kasih juga pada peserta pelatihan sosialisasi ini yang telah bisa hadir di sini. Oh, satu lagi mohon maaf Pak Camat juga nggak bisa hadir karena pada hari ini juga ada penilaian Kesrak tingkat provinsi untuk penilaian Kesrak dan LBS ini mengenai penilaian ini. Mungkin ada tim dari Jawa Barat untuk mensuplai ke Kelurahan Pasker, terus ke lokasi ke RW 4. Alhamdulillah, mudah-mudahan penilaian ini lancar dan mudah-mudahan Kecamatan Sukajadi sukses ya menjadi juara tingkat provinsi ini. Mudah-mudahan ini makanya Pak Camat sekarang lagi menyiapkan itu penilaian ke
mengontrol ya ke RW, ke rumah pasteur, termasuk para tim PKK itu ya, tim penggerak PKK-nya itu yang itu. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf sekali lagi Pak Camat nggak bisa hadir dipimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi pembayaran digital dan laporan keuangan sederhana untuk pelaku ekonomi kreatif dibuka. Kita beranjak ke acara berikutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu presentasi dari BJB Cabang Junjunan. Kepada Ibu Paramita, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diundang dalam acara yang sangat luar biasa, dalam acara sosialisasi pembayaran digital dan laporan keuangan sederhana untuk pelaku ekonomi kreatif. Dan juga sebelumnya yang terhormat dari LPM sekecamatan yang telah hadir, dan juga Karang Taruna, Pokja 2, UKM CWS dan Komudi, dan juga tadi Bapak Lurah yang telah membuka acara, dan juga perwakilan dari Kecamatan Sukajadi. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mita, dan saya ditemani dengan rekan saya Teh Fani, dan saya kebetulan dari kantor pusat dari divisi digital banking Bank BJB. Jadi saya memang spesialis di bagian digital paymentnya di Bank BJB. Saya mohon izin lepas masker, Ibu. Dan sebagai informasi, saya juga sudah vaksin 2 kali, dan baru kemarin saya habis PCR dan alhamdulillah saya negatif. Mungkin presentasinya boleh ditampilkan. Ya, sebelum presentasi ditampilkan, Ibu dan Bapak sebelumnya, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini sudah punya rekening BJB atau belum? Yang sudah punya rekening boleh angkat tangannya. Yang belum punya rekening berarti sisanya. Nah, boleh dari Teh Hani boleh untuk dibagikan formulir dulu. Saya akan bagikan formulir terlebih dahulu, Ibu dan Bapak, karena di sini adalah saya akan membantu menerangkan tentang digital payment dari Bank BJB. Nah, digital payment Bank BJB di sini kita ada beberapa yang harus saya beritahukan sebagai informasi, yang dimana akan membantu sebagai alternatif Ibu dan Bapak sebagai pengusaha atau pelaku usaha. Nah, di sini saya tidak akan menceritakan tentang kredit atau pinjaman karena ada bagiannya lagi Bapak Ibu, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang digital payment. Saya ingin bertanya, siapa yang sudah melakukan penjualan dengan menggunakan e-commerce atau Shopee, Gojek, GoFood, atau Tokped? Mungkin ada yang sudah pakai. Sudah pakai? Ibu pakai apa? Tokopedia dan Shopee. Saya Toko sama Google Business. Google Business, oke. Ini sudah ada presentasinya. Oke. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, BJB juga memiliki yang namanya e-commerce, itu adalah DigiCash. Nah, Ibu, DigiCash bisa di-download meskipun Ibu dan Bapak tidak punya rekening Bank BJB. Jadi, DigiCash ini bisa digunakan sebagai alternatif dan sama seperti OVO, sama seperti GoPay. Jadi ibu-ibu di sini yang punya rekening BJB bisa menggunakan DigiCash untuk alat pembayaran atau uang elektronik. Nah, jadi sekarang meskipun ibu nggak punya rekening BJB, semua bisa memiliki DigiCash dan bisa sekarang langsung download ya. Untuk download DigiCash sekarang, nanti 5 orang pertama saya akan langsung kasih top up pulsa di handphone masing-masing. Ya, untuk top up saldo, maaf bukan pulsa, top up saldo di handphone masing-masing untuk jajan di semua outlet yang ada QR code-nya ya, ada QRP-nya. Jadi DigiCash tuh bisa membayar semua, misalkan ibu ini lagi ke Indomaret, padahal krisnya BRI, krisnya Shopee, krisnya GoPay, pakai DigiCash bisa ya. Pokoknya bisa semua digunakan dengan menggunakan DigiCash. Nanti saya akan jelaskan.
Nah, sekarang sambil berjalan, boleh dibantu untuk download DigiCash-nya. Nanti di situ Ibu dan Bapak akan diminta data diri sesuai KTP, diisi aja sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir, nama, langsung register. Tapi minimal handphonenya harus ada pulsa minimal Rp5.000 karena nanti akan ada kode OTP yang akan memverifikasi data. Ya, nanti untuk 5 orang ya, 5 orang boleh angkat tangannya, nanti saya akan langsung top up saldo ya. Nanti saya juga akan menjelaskan beberapa produk digital yang sebagai informasi Ibu dan Bapak harus sekarang mulai tahu nih. Ini bank daerah sekarang sudah go nasional. Kita sekarang sudah punya QR Pay, sudah punya digitalisasi untuk pembayaran, dan juga nanti fasilitas-fasilitas yang lainnya akan dijelaskan ya di sesi-sesi berikutnya. Tidak perlu hanya pelaku usaha aja. Misalkan Ibu nih punya charity, dari kecamatannya ada bantuan, misalkan ada rekening bantuan. Di sini ibu-ibu bisa buat krisnya. Jadi sekarang mah udah sistemnya, yuk scan krisnya untuk bayar zakat, scan krisnya untuk kegiatan ini, untuk sumbangan ini, untuk iuran ini. Mungkin nanti iuran kasnya dari komunitas ini Bu nggak boleh lagi pakai cash, udah nggak terima lagi pakai cash, tapi semua terregister lewat kris. Jadi nanti Ibu ketua boleh bikin rekening BJB, nanti dibuatkan nama organisasinya untuk pembayaran uang kas rutin tiap bulan lewat kris scan QR code. Nah, di sini caranya gampang ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu dan bapak hanya membuat rekening, nanti mengisi formulir, nanti langsung sama kita dibuatkan krisnya, gitu. Nah, nanti krisnya sama seperti ini, Ibu. Nama-nama merchantnya boleh dibantu, nanti enggak terserah nama-namanya mau apa. Tapi di sini PJB Kris Kota dapat melakukan scan QR code dengan semua aplikasi pembayaran, pakai GoPay, pakai OVO, pakai DigiCash ya. Nah, pakai link aja. Nah, sekarang BJB pun sekarang punya DigiCash ya, ibu-ibu, sebagai informasi. Jadi DigiCash itu kegunaannya sama seperti OVO, sebagai uang elektronik. Gitu. Nah, di sini transaksinya non tunai semua, ibu-ibu. Untuk para pelaku usaha yang sedang pameran, rata-rata sekarang sudah jarang yang bawa uang cash, ya. Jarang sekali. Sampai tukang beca aja, ibu yang ada di Kings tuh ya, kalau saya lagi istirahat makan siang, dia udah punya kris. Dia megang kris digantungin, Neng bayar lewat sini aja pakai rekening BJB, gitu. Jadi sekarang itu memang para pelaku usaha mau angkutan umum sekarang semua sudah cashless, sudah tidak ada lagi yang namanya cash seperti itu. Nah, di sini juga ibu-ibu, bedanya Shopee Pay, OVO, Link Aja, Dana dengan BJB Kris, bedanya apa? Kalau di Kris BJB, ibu hari ini buka pameran, semua transaksi masuk, total 20 juta misalkan omset hari ini. Kalau di aplikasi lain, ibu harus nunggu 3 hari sampai 4 hari baru bisa masuk rekening. Kalau di BJB, ibu yang kontrol sendiri, detik itu juga ibu pindahin ke rekening dan ibu bisa pakai lagi untuk modal. Hanya BJB yang bisa seperti itu, keunggulan kita. Jadi, ibu dan bapak, kenapa saya sarankan harus punya rekening BJB? Karena ibu dan bapak yang akan langsung hari itu beres pameran, rekap, langsung pindahin ke BJB, ambil untungnya. Untuk si modalnya diputar lagi hari itu juga. Itu kelebihan dari Kris BJB ya. Ini DigiCash by Bank BJB, ibu. Jadi ini adalah nyuluknya kita, nyuluknya BJB. Nggak kalah nih, BJB sekarang punya DigiCash dengan OVO, dengan GoPay, kita sama produknya. Dan di sini ibu, DigiCash bisa bayar pajak ya, meskipun ibu bukan nasabah BJB, tapi ibu bisa bayar pajak lewat DigiCash. Ibu bisa, pokoknya aplikasinya sudah ini ya, sudah komplit gitu. Boleh next ya. Ini fitur-fiturnya bisa fund transfer ya Bu ya, jadi bisa transfer juga, bisa settlement, terus bisa informasi rekening dan riwayat transaksinya hari ini sama seperti BJB Digi. Boleh next kan? Ya, ini fasilitas nyuluknya kita lebih colorful, terus udah gitu fasilitasnya lebih banyak. Boleh next lagi. Nah, Bapak Ibu di sini untuk BJB Digi, nah sebagai informasi ya.
BJB Digi by Bank BJB itu adalah fasilitas ibu ketika sudah punya rekening BJB, ibu harus punya BJB Digi, ya. Untuk kontrol uang ibu ketika sudah ada pemasukan, misalnya ibu pameran nih, pemasukan 20 juta, ibu akan masukin ke rekening BJB. Ibu harus cek lagi lewat BJB Digi. Jadi ibu harus punya 2 aplikasi untuk para pelaku usaha, Digi Cash Merchant dan BJB Digi. Kalau ibu tidak punya usaha, ibu harus punya BJB Digi dan Digi Cash itu sudah berpasangan untuk kontrol uang kita ada berapa. Di BJB Digi, ibu bisa nggak usah punya ATM lagi tahun depan. ATM udah nggak perlu, ya. Ibu cuman cukup bawa handphone ke ATM, ibu sudah bisa cardless. Ibu tidak perlu lagi, ibu cuma tinggal pencet mesin ATM-nya tanpa kartu, pencet. Nanti ada pin-pinnya di sini kita masukin. Iya, kita sekarang sudah bisa cardless, ya Bu ya. Jadi sebagai informasi, sekarang BJB sudah melangkah lagi terus berinovasi dengan digital payment yang lebih besar lagi. Untuk ya. Terima kasih Ibu. Dan untuk BJB sekarang sudah bisa bayar listrik, beli token sudah bisa Bu di aplikasi BJB ya. Jadi BJB Digi sebelumnya nggak bisa bayar listrik, sekarang sudah bisa beli token listrik dan bayar listrik sudah bisa. Gitu. Boleh next? Ya oke. Itu terima kasih informasi dari Kris Bank BJB dan juga BJB Digi Cash.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Camat yang alhamdulillah diwakili oleh Bapak Asep Bang Pak Upi, dan juga untuk para tamu undangan dari Ketua Pokja 2 Kecamatan, Ketua Pokja Kelurahan di lingkungan Kecamatan Sukajadi, dan juga para UMKM, komodi, dan juga CWS. Semangat pagi semuanya Bapak Ibu. Semangat pagi, walaupun kita sudah beranjak menuju siang, tapi semangat juga harus tetap pagi. Oh ini tadi lupa, mohon maaf. Terima kasih juga kepada ibu-ibu dari Bank BJB yang telah menjadi bagian dari keluarga CWS juga. Terima kasih atas kehadirannya, juga yang telah memfasilitasi menjadi sponsor utama dari kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk hari ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan sederhana untuk pelaku ekonomi dan kreatif. Tapi saya juga belum memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat nama saya di depan. Saya adalah Nandang Rudi Kurniadi, yang dimana saya berasal dari Kelurahan Sukawarna. Sama seperti Bapak Ibu juga, saya juga harus belajar dari Bapak Ibu yang mungkin udah lebih senior daripada saya dalam merintis apa Bu ya? Mungkin merintis dari belajar kita berbisnis ya, dan juga masih banyak yang harus saya pelajari. Dan Bapak Ibu yang berbahagia pada siang hari ini, kita langsung saja untuk pembuatan laporan keuangan sederhana. Dikatakan laporan keuangan sederhana seperti apa sih Bapak Ibu? Hai. Halo. Hai. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semuanya masih ada. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada pembukuan sederhana. Artinya pembukuan sederhana itu adalah pembukuan yang dapat digunakan secara mudah oleh Bapak Ibu sebagai pelaku ekonomi kreatif di lingkungan Kecamatan Sukajadi ini.